Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Maunya bunga, padahal kehadiran lebih berharga. Tema yang masih akan dibahas bersama Abi, ya, itu adalah tentang bagaimana ekspektasi dan harapan seorang istri kepada pasangannya atau kepada suaminya. Dan juga nanti akan dibahas oleh Abi, ridho dalam mengungkapkan bahasa cinta, yaitu berupa tanggung jawab. Tapi sebelumnya, berdua akan bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwahbtv_official. Sudah ada pertanyaan dari @limbahterbaik09. Limbah terbaik. Limbah terbaik. Iya, limbah terbaik. Bukannya limbah gak bisa ngomong. Oh, iya, itu limbah. Oh, limbah ya. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV. Waalaikumsalam. Saya mau curhat soal keresahan hati saya. Beberapa waktu lalu teman saya mengirimkan foto ke WA saya. Di foto itu terlihat suami saya dari jauh sedang berada di toko bunga. Ada apa ya suaminya di toko bunga ya? Iya. Wah, itu dia mendapatkan kiriman tuh si limbah dari temannya ke WA tentang suaminya yang sedang ada di toko bunga. Terus teman saya ngejek saya begini nih. Gua ketemu laki lu di toko bunga. Kata temannya si limbah. Cie, bentar lagi utah. Mau dikasih bunga nih roman-romannya. Yeah. Pas lihat foto itu bukannya seneng, entah kenapa hati saya malah deg-degan dan gak enak perasaan. Kok suami saya toko bunga ya? Soalnya seumur-umur suami saya gak pernah beliin bunga. Terus beli apa? Gorengan. Dia gak tahu suaminya dia, dia gak cerita di sini. Iya. Yang dia ceritain seumur-umur suaminya gak pernah beliin bunga. Kok tiba-tiba ada di toko bunga? Tumben. Kekhawatiran terjadilah. Iya. Apakah bunga itu buat saya atau buat someone else? Kan gak tahu nih. Gak tahu. Si limbah terbaik. Ya kan. Nah setelah teman saya kasih foto itu, saya tunggu sampai seminggu. Lewat hari ulang tahun saya, gak ada tuh paket bunganya. Gak ada, hilang. Ya Allah, yang datang ke rumah tuh gak ada. Suami juga cuek-cuek aja, cuma ngucapin selamat ulang tahun aja gitu ya. Sementara saya masih menyimpan curiga sampai sesek hati saya mikirin ini. Nah, menurut Abi, apakah saya harus tanya soal foto itu ke suami? Mohon arahannya Abi. Baik. Iya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ujian rumah tangga itu bukan cuma hanya antara suami dan istri. Betul apa betul? Tapi kadang ujian itu datang dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Ya Pak ya? Namun balik lagi sama kita yang menjalani rumah tangga. Kalau pengen rumah tangga penuh harmonis, kalau pengen rumah tangga penuh kebahagiaan, maka jangan pernah menyimpan sesuatu yang buruk dalam hati. Kenapa? Karena kalau hati bersih akan mendatangkan kebahagiaan dalam menjalaninya. Jangan curigaan, betul apa betul? Jangan punya prasangka jelek dulu. Jangan menghakimi pikiran yang sesat dulu. Maka oleh karenanya pentinglah untuk kita saling bertanya. Pentinglah kita untuk saling menginformasi. Pentinglah kita untuk saling bercerita. Ada keterbukaan di antara keduanya. Agar apa? Tidak pada kesalahpahaman. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak di antara orang yang menjalani rumah tangga, kadang-kadang dia suka ngambil keputusan sepihak, marah-marah tanpa sebab, kesel-kesel tidak ada alasan. Kenapa? Tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel, tiba-tiba cemburu, tapi akar masalahnya tidak diselesaikan. Betul apa enggak?
Tiba-tiba ngomel, nggak jelas apa yang dimasalahin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Tiba-tiba cemburu, cemburunya buta. Betul apa betul? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo selamatkan rumah tangga itu dengan cara komunikasi yang baik. Jaga rumah tangga itu dengan cara saling terbuka. Kalau ada ganjel di hati dan itu perlu jawaban yang membuat ketenangan, mendingan ditanyain. Cocok apa enggak? Cocok apa cocok? Jangan tiba-tiba nanya enggak apa enggak langsung marah. Bang, apaan ini maksudnya? Nah, enggak langsung marah. Apa nih maksudnya? Ngapain ini kesini? Ada tujuan apa? Perlu apa? Ngapain abang? Wah, jangan marah-marah. Kalau marah-marah kira-kira tuntas apa enggak tuh urusan? Enggak. Maka jangan marah-marah dulu. Mu'asyarah bil ma'ruf. Sampaikan dengan cara yang baik. Bang, saya dapat kiriman foto nih dari teman. Suaminya nih, suaminya. Ah, iya deh. Kasih foto itu kan. Iya, bang. Baru pulang kerja. Iya. Assalamualaikum. Bentar bang, saya tarik napas dulu loh. Ngapa bang? Abang kayaknya punya salah nih. Enggak. Punya salah bang. Enggak. Nih. Abang kebelet. Saya udah nahan hati bang dari tadi bang. Udah kesel banget bang. Ada apa sih bun? Udah kesel banget abang romanya ngargain saya pisan. Ada apa? Apa-apa juga nggak cerita sama saya. Ini apa? Oh ini. Iya. Ini foto abang lagi di toko bunga. Iya ngapain ini abang kesini? Buat siapa itu bunga? Mana bunganya? Teman abang meninggal. Mau bikin karangan bunga, ucapan turut berduka. Ngapa bang nggak bilang sama saya? Nah, emang harus bilang kalau teman saya meninggal. Kan saya kagak tahu. Kalau tahu maka saya nggak bakal ngomel. Lagi siapa yang nyuruh ngomel siapa? Iya ya. Waduh maafin bang ya, saya salah paham ya. Makanya janganlah selalu menuduh pikiran negatif sama abang. Abang tuh kerja buat Neng. Bang. Sebenarnya abang juga bawa. Mah yang bener bang. Serius nih. Iya. Neng jadi. Makanya jangan gitu. apa-apa marah-marah, apa-apa marah-marah, Iya. apa-apa marah-marah. Abang bawa apa? Nih seblak. Seblak. Bu, nah kalau begitu kira-kira jadi nggak tuh urusannya? Rapi apa enggak? Rapi kalau caranya baik. Betul apa betul? Maka oleh karenanya bangun dengan rasa apa? Jangan pernah suudzon, buruk sangka sama pasangan. Insya. Oleh karenanya ridho dalam mengungkapkan bahasa cinta berupa tanggung jawab. Kita sebagai suami bukan cuma hanya menjadi pemimpin, menjadi imam, bahkan bukan cuma hanya menafkahi, tapi bagaimana caranya rumah tangga ini punya warna yang penuh dengan keindahan. Betul apa betul? Sebagaimana Nabi dalam perjalanan bersama Aisyah, biar Aisyah ini nggak terasa bete, Aisyah ini nggak terasa kesal. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi ngajak lari Aisyah. Ntar Nabi kalah sama Aisyah, Aisyah girang. Ntar Nabi menang, Aisyah kesel. Nah itu sama kejadian ibu umur 60 tahun suaminya ngajak lari. Bagaimana ceritanya? Kira-kira apa maknanya Nabi ngajak sesuatu yang punya warna dalam rumah tangga? Ini ada rumah tangga suaminya diem aja, nggak pernah ngajakin jalan istrinya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Sampai laki bininya bilang, bang kalau jauh nggak bisa, udah kita muter ke pasar aja deh bang. Ke pasar saya megirang banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Ukuran rumah tangga bukan cuma hanya menafkahi. Tentang rumah tangga bukan cuma hanya memberi, tapi juga tentang rumah tangga itu bagaimana menghidupkan cinta dalam kehidupan. Betul apa betul? Sehingga suami terus berasa perhatian sama istri. Kalau suami perhatian, seneng apa enggak? Seneng banget apa seneng aja? Perhatian omongan apa pakai duit? Wah, ukuran perhatian itu bukan diukur dari materi. Betul apa betul? Enggak semua kebahagiaan itu diukur oleh harta. Betul? Tidak juga diukur dengan kemampuan, tapi apa? Mampu menjaga perasaan istri, bagian daripada kebahagiaan. Apa bu?
Insya Insya Allah. Allah. Jadi suami menjaga perasaan istri itu adalah bagian dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan. Abi. Baik, tepuk tangan sekali lagi Ibu untuk Abi. Dan sekarang siapa jamaah yang mau bertanya? Ibu, ya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ros dari Majelis Taklim Masjid Darussalam yang beralamat di Jalan Cempaka Baru, Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Silakan Ibu Ros. Iya, terima kasih. Izin Abi mau Ya. curhat sekaligus mau bertanya. Kebetulan saya dengan suami mempunyai 3 orang anak. Dan anak saya masih ada yang sekolah. Nah, suami Jam saya segini masih sekolah Bu, ntar malam baru pulang Bu ya. iya entah. Nah, suami saya itu bekerja di perusahaan swasta yang kebetulan mendapatkan gajinya itu hanya UMR. Ya. Nah, tapi alhamdulillah suami saya itu pekerja keras. Dia itu dengan pendapatannya yang mungkin di zaman saat ini semuanya serba mahal. Tahu sendiri kan, Abi, istilahnya ekonomi kita semua belanjaan pada naik harganya. Nah, dia tuh sering mengambil lembur kerjanya. Bahkan dia mencari sampingan. Nah, itu saya kalau dia pulang itu saya ngelihatnya terlihat banget capek, lelah gitu. Tapi kalau saya omongin, udahlah Pak, nggak usah istilahnya capek-capek, bahkan istilahnya sampai kamu seperti ini kerja kerasnya, dia suka marah malah. Dia bilang, ya udah biarin aja, itu kan tanggung jawab saya sebagai suami. Oh ya udah, alhamdulillah sih. Nah tapi saya juga merasa istri kan kasihan. Gitu. Nah yang saya ingin tanyakan sama Abi, nah bagaimana nih cara saya sebagai istri supaya kerja kerasnya suami saya itu mendapatkan nilai pahala cinta, bukan hanya nilai rupiah, tapi tidak membuat dia tertekan ataupun dia merasa tidak enak lah gitu. Iya. Mohon arahannya Abi, terima kasih. Iya, baik Ibu. Silakan Abi. Baik Bu. Bu. Alhamdulillah. Nabi menyampaikan bahwa salah satu pasangan seorang istri yang sangat dirindukan surga, di mana yang pertama adalah idza nadorta syarrotka. Jadilah istri yang saat kondisi apapun suaminya, dia sedang bahagia, dia sedang capek, dia sedang lelah, tapi terus jadi pasangan yang selalu terlihat cantik di hadapan pasangannya. Amin ya robbal. Jadi senyum ibu itu adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh dalam rumah. Adanya senyum seorang pasangan itu sangat berpengaruh dalam keadaan rumah. Kalau rumah pengen penuh kebahagiaan, pengen diturunkan rahmat, maka sering-seringlah jadi istri yang selalu terbiasa senyum pada suaminya. Walaupun lagi marah gitu Bi. Iya. Tetap senyum. Senyum. Agar ketika suami pulang wajah istri enak dipandang. Pokoknya adem udah kayak kulkas. Gimana sih caranya tuh Bi untuk menahan rasa itu? Bi? Hati itu nggak pernah bisa dibohongi. Saat memang ada keimanan, lalu keimanan itu diaplikasikan. Dia cuma bukan hanya pengen mendapatkan keredoan suami, yang dia pengen mendapatkan keredoan Allah. Maka agama itu bukan cuma sebatas pakaian, tapi harus hidup dalam dirinya. Maka ketika suami balik harus senyum. Betul? Suami ada senyum aja, ngasih air senyum, Makasih Bunda. ambil air lagi senyum, Makasih Bunda. ya enggak, suruh duduk senyum, Makasih Bunda. iya enggak, pijitin senyum, udah baik liatin banget. wajahnya senyum, Suami pergi, pergi senyum, nggak ada orang. Ada masalah kayaknya istri saya nih. koslet ya. Nah, artinya ayo bangun dengan ceria. Ketika ibu sudah membangun frekuensi yang positif, energi yang positif, maka suami pun akan punya energi yang positif. Betul?
Suami bisa ngebayangin, ya Allah lagi masalah banyak banget di luar, pikiran berat banget, masalah kencengnya luar biasa, ngelihat istri di rumah senyum, rasanya adem banget. Alhamdulillah. Tuh bangun dengan senyum dulu, beres itu ibu lihat suami capek banget, ajak ngomong yang baik-baik. Bang bagaimana hari ini? Udah jangan diporsir bang, kalau capek mah saya bersyukur kok. Nih istri calon ahli surga itu selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki dalam rumah tangganya. Dia tidak pernah ngeluh, apalagi mencari kepuasan harta terhadap suaminya. Karena Nabi nggak suka ada istri yang mencari hanya pada ukuran harta dalam rumah tangganya. Betapapun itu sedikit, tapi kalau disyukuri maka dia akan menjadi orang yang paling kaya dalam hidupnya. Amin ya robbal. Terus bersyukur sama suami, bang udah cukup ini juga saya bersyukur, yang penting abang sehat, yang penting abang selamat, yang penting hidup abang barokah, karena segini pun abang udah bertanggung jawab dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Saat ada pengakuan dari seorang istri bahwa suami ini sudah berjuang, sedang berusaha, sedang berikhtiar, dan itu dilakukan oleh istrinya sebagai bentuk pengakuan, abang udah maksimal, abang udah hebat, abang sedang bertanggung jawab, dan ini belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain, maka itu pun akan menimbulkan rasa syukur pada suaminya. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan pendamping yang bersyukur. Alhamdulillah. Maka apa yang ibu lakukan gak salah, yang penting caranya benar. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau ngomongnya salah, abang mau bagaimana gak cukup bang, abang mau nambah kerjaan gak bakal cukup, terus kurang apa, tibang nambahin sedikit doang, ngapain, tetap aja utang mah banyak. Tersinggung harga diri suami itu. Harga diri suami tersinggung. Kena dong suami mentalnya. Benar apa enggak? Seolah pada akhirnya suami enggak merasa dihargain. Akhirnya semua kerjaan dia ngitung deh tuh, kurang apa gua. Gua pulang pagi ketemu pagi emang buat siapa? Bener apa bener? Perasaan enggak keterima mulu. Ada suami yang ngomong begitu, ada. Kenapa kalau suami udah sampai ngomong titik begitu, kayaknya nggak keterima terus, semua yang dikasih kayaknya kurang terus, semua yang diperjuangan kayaknya nggak ada terus, berarti apa tandanya? Suami udah mulai ngerasa istri nggak pernah bersyukur. Ayo bangun rasa syukurnya, bangun komunikasinya, bangun cara bicaranya, mudah-mudahan menjaga keselamatan rumah tangganya. Amin ya robbal. Gitu bang. Bagaimana Ibu Ros? Sudah berbunga-bunga hatinya sekarang? Bunga-bunga ya. Jadi tahu bagaimana bersikap dan memperlakukan suami yang memang sedang kerja keras nih untuk memenuhi semua keinginan ibu dan keluarga gitu. Oke Ibu? Baik, tepuk tangan buat Ibu Ros. Setelah Ibu Ros siapa lagi mau bertanya tadi? Sebelah mana yang mau bertanya setelah Ibu Ros? Ibu, ayo oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi. Iya Bu. Nama saya Ibu Eli dari Majlis Taklim Al-Inayah Curug Tangerang. Curug Tangerang. Ya. Ibu Eli. Iya betul Abi. Ini Bang Bedu. Iya. Ibu Eli. Perkenalkan dulu. Iya, nama saya lagi. Ibu Eli Iya, Abdu. Iya, Ibu Eli. Iya. Ibu Eli kemari. Oh beda itu. Iya. Iya silakan Bu Eli. Mohon izin Abi. Saya mau bertanya. Iya. Sekaligus mudah-mudahan salam kenal pada hari ini Abi ya. Iya. Ada titipan pertanyaan. Kebetulan tidak bisa berkenan hadir pada hari ini, ikut ngaji di majlis ini karena ada sesuatu hal. Kemudian beliau menitipkan suatu pertanyaan kepada saya, kepada Abi untuk menanyakan sesuatu. Kebetulan itu mempunyai suami tipikal yang sangat bertanggung jawab Abi kepada keluarganya dan bentuk rumah tangganya. Dari mulai mobil, rumah, bahkan anak-anaknya sudah disekolahkan di sekolah yang terbaik Abi. Alhamdulillah. Namun
suami ini orangnya itu sangat kaku Abi. Kaku. Kaku ya, sangat kaku. Kaku. Iya, kaku dalam Kayak kanebo kering, kaku gitu. jangankan ibarat megang tangan atau ingin tahu bagaimana kabarnya Abi gitu. Jangankan ini tuh gak mau tahu kabarnya bagaimana istri ketika keluar dari rumah, mungkin suaminya ya gitu nggak mau tahu, nggak peduli sama sekali gitu, kaku banget lah ya. Jadi harapan itu sebetulnya Bi, si suami ini ya ingin suami itu mengajak jalan-jalan ya, kemudian makan bareng berdua. Gak pernah itu sama sekali Ibu sekarang. Iya. Kasihan banget ya. Kemudian harapan suaminya supaya jangan seperti itu, dan bagaimana Abi cara mensyukurinya mempunyai suami yang tadi disebutkan itu ya. Mungkin itu aja mohon nasihatnya dari Abi. Ya. Itu saja yang saya sampaikan kepada Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Bu ya. Pertanyaannya akan kita jawab dari Abi Bu ya. Iya. Pertanyaan akan jawab setelah suaminya lembut. Setelah suaminya lembek ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.